Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula. Masya Allah. Laqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil wadi minal fajr thumma atimmus siyama. Masya Allah. Fash. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-saim. Wa qala aidan man nasiya wa huwa saimun fa akala wa shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Amma ba'du. Ikhwatal ahibba wa ikhwanil fudala, at-talabatul kiram, hayyakumullah. Nashkurullaha azza wa jal ala ma an'ama alayna minan ni'amil katsirah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ana mukallafun li ilqa al-muhadarah al-muta'alliqah bi syahrina al-mubarak Ramadan. Fa mawdu'una al-yawm mufsidatus siyam. Mada? Mufsidat as-siyam au mubtilat as-siyam. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, siyam. Yang makan-makan, yang minum-minum, yang penting perhatikan. Pembatal-pembatal puasa. Karena kita berapa hari lagi akan puasa? Maka kita wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya sebagai thalabatul ilmi dan sebagai muslim sewajarnya. Ada berapakah kira-kira hal-hal yang membatalkan puasa? Kita akan bahas satu persatu. Para ulama, wahai Abidar dan Okto yang dimuliakan oleh Allah, pembatal puasa secara global dibagi oleh para ulama, ya raihannya, menjadi dua bagian besar. Bagian pertama para ulama menyebutnya dengan
min naw'il istifrag kal jima'i wal istiqaati wal haidhi wal ihtijam. Hal-hal yang membatalkan pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan dikeluarkannya atau terkurasnya tenaga atau energi yang ada di dalam tubuh kita, seperti berjima, berhubungan biologis, hubungan badan, bersetubuh. Ini bukan porno aksi, tapi ini penjelasan ilmiah. Maka jangan senyum-senyum dulu ya. Ini pembahasan ilmiah kelas 12. Yang kedua, min naw'il imtila kal akli wasyurbi. Kalau tadi mengeluarkan, sekarang memasukkan. Tadi upload, sekarang download. Makan, minum, dan yang setara dengan makan minum. Baik. Pembatalnya kira-kira ada 7 hal. Yang pertama kita bahas al-jima'. Kursi lebih tinggi daripada meja, badan saya pegel. Kata para ulama, jima adalah a'zamul muftirat wa akbaruha ithman, pembatal puasa yang paling fatal dan paling besar dosanya. Paham tuh? Paling fatal dan paling besar dosanya. Jadi kalau ada orang muslim lagi puasa lalu dia melakukan hubungan badan dengan sengaja dalam keadaan ingat, tahu hukumnya, tidak terpaksa, maka dia telah melakukan dosa Kenapa dosa besar, Ustadz? Kan tidak ada orang lain yang dirugikan, karena dia melakukan hal yang disebut intihak hurmati Ramadan, merusak kesucian bulan. Baik, mana dalilnya bahwa berhubungan badan itu merusak dan membatalkan puasa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 1936 nomornya, sedangkan di dalam Sahih Muslim dengan nomor 1111. Dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, indama kunna julusun, saat kami sedang duduk-duduk, inda Rasulillah, bersama Rasulullah, ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Dari mana? Dari kalangan sahabat, yang mana dia langsung berkata, halaktu ya Rasulullah. Halaka yahliku, ma maknaha? Celaka saya Rasul, celaka, aduh celaka. Ngapa lo tong? Kalau kata orang Bekasi, Inggris. Wa ma sya'nuka, dalam riwayat lain, emang kenapa kamu? Kok celaka, baru datang orang mah duduk dulu, salam dulu, tiba-tiba halaktu waqa'tu alam ro'ati, saya waqa'tu, waqa'a yaqa'u, ada di kitab ABY, pernah disebutkan dan ditulis. Artinya apa? Apa? Waqa'a yaqa'u, idza waqa'atil waqi'ah, terjadi. Siapa itu? Masya Allah, ceban. Ceban. Nanti pas Idul Fitri.
Waqa'a yaqa'u maknanya pertama terjadi, yang kedua terjatuh, ketiga terletak. Namun di sini tidak satupun maknanya dari itu semua. Di sini makna kiasan. Artinya saya jatuh di atas perempuan saya, di atas istri saya. Artinya apa? Ya gitu deh pokoknya. Lihat, sahabat menggunakan kata yang sopan di hadapan Rasul, di hadapan Sopi. Di silent dulu ya, saya lupa. Namanya juga Saya terjatuh di pelukan istri saya. Lah jatuh doang apa emang Tom? Jatuhnya keterusan. Itu bahasa kia. Artinya saya titik-titik istri saya. Udah gede ya, udah paham semua kan? Pokoknya gitu dah. Yang senyum-senyum pasti paham. Yang tidak senyum lebih paham. Ya, oke. Fi Ramadan, saya menyetubuhi istri saya di siang hari Ramadan. Jadi kata fi Ramadan ini di siang, kalau malam nggak apa-apa. Maka kata Nabi, hal tajidu raqabatan tu'tiku, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Kamu punya uang tidak untuk memerdekakan seorang budak? Ya, boro-boro Rasul. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Bisa nggak kamu puasa 2 bulan? Ya Nabi, sebulan aja saya nggak tahan, apalagi 2 bulan. Fahal tajidu ma tut'im sittina miskina? Punya duit nggak ngasih makan 1 kali 60 orang miskin? Ya ilah Nabi, boro-boro 60 lah, saya paling miskin di sini. Udah miskin, terjatuh pada sebuah kesalahan. Lalu apa? Nabi katakan dalam riwayat lain, karena riwayat yang saya bawakan di sini tidak dituliskan. Ijlis, kata Nabi. Duduk, duduk dulu, tenang dulu ya. Duduk. Nah kata para ulama, kenapa Nabi menyuruh dia duduk? Pertama, karena Nabi menunggu wahyu. Menunggu tentang statusnya orang gimana nih, merdekakan budak nggak bisa, nggak mampu, puasa 2 bulan kagak kuat, kasih makan orang dia paling miskin. Duduk. Yang kedua, Nabi sebenarnya sudah tahu apa yang akan dibebankan kepada orang ini atas kesalahannya. Lalu datanglah, Nabi sudah tahu bahwa akan ada yang datang membawakan bi'arakin. Arak itu baskom besar yang berisi sekitar beberapa sa'. 1 sa' itu 2036 gram sampai 4228 gram. Berapa kilo? Ya pokoknya gitu deh. Suruh bawa, kemudian disuruh kasih makan keluargamu. Udah melakukan kesalahan, dapat kurma. Enak apa enak? Merdekakan budak gak mampu, puasa kagak sanggup, terus ngasih makan. Kenapa ada pesawat terbang? Nanti saya pindahin ke playgroup. Ya, Gibran ya. Nah, jadi bagi yang tidak mampu membayar kafarah, penebusan dosa itu, maka ya sudah diserahkan kepada dia sedekahnya. Kalau memang dialah yang paling fakir. Baik, berkaitan dengan jima. Sekarang ada orang muslim
nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian kayak begini, atau santri tapi malas ngikut ngaji, merasa udah santri. Akhirnya dia punya keyakinan bahwa berjima itu kalau nggak sampai inzal, nggak sampai ejakulasi, nggak batal puasanya, nggak dosa. Jadi ada orang berkeyakinan begini nih. Kalau kata Jainuddin MJ cuman celam-celam doang gitu, nggak sampai keluar. Bagaimana hukum orang ini? Dia yakin kalau nggak sampai keluar mah kagak batal dan nggak dosa. Artinya dia jahilun bil ahkam, tidak tahu hukumnya. Apakah orang ini kemudian harus mengqadha, harus bertobat dari dosa besar? Apakah dia juga harus membayar kafarah atau bagaimana? Maka dikatakan oleh para ulama, fa innahu la syai'a alaihi, tidak ada konsekuensi apapun baginya, karena dia jahil. Jahil artinya bodoh, tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukum. Enak apa enggak? Sudah berbuat tapi tidak ada konsekuensinya karena lalu ada yang berkomentar, "Tat, saya kalau gitu jadi jahil aja dah." Nah, itu udah niat, udah tahu berarti. Jadi tidak ada konsekuensi apapun bagi orang yang jahil, tidak tahu hukumnya. Paham? Lalu kasus kedua, ada orang tahu bahwasannya meskipun berhubungan badan nggak keluar itu tetap dosa dan membatalkan puasa. Dia tahu hukumnya itu, tapi dia nggak tahu kalau ada kewajiban kafarah yang 3 tadi, pilihan 3 tadi. Maka kata para ulama, dia harus atau dia kena konsekuensi, batal puasanya, kemudian bayar kafarah. Nah, jadi intinya pertama, kalau mengenai hubungan badan di siang hari Ramadan ada 5 konsekuensi. 1, berdosa besar. Ingat dosanya besar. 2, batal puasanya. 3, kagak boleh makan minum sampai maghrib meskipun dia udah batal. Yalzam alaihil imsak. Latat kan udah batal. Lah ini hukumannya. Jadi sampai maghrib dia harus tetap berpuasa. Keempat, apa tadi? Dia harus mengkodok hari di mana dia batalin itu. Yang kelima, bayar kafarah. Baik, saya tes satu orang. Sebutkan 5 konsekuensi yang tadi. Gibran. 1, dua, pindah ke okto. 1, tidak mendengar. Nah, kalau modelnya kayak begini, tidak ada al-udhru bil jahl, tidak dimaklumi karena kebodohan, karena sudah hadir tapi nggak mau dengerin, itu namanya berpaling. Kalau orang tidak tahu hukum itu kayak nenek-nenek, ya kan, emang dari kecil nggak tahu apa-apa, tinggal di pelosok di Gunung Kidul gitu kan. Nah, itu baru dimaklumi kalau dia karena nggak sampai kepadanya ilmu. Lah kalau model begini sampai padanya ilmu, pesantren lagi lah, nggak dengerin. Siapa yang bisa angkat tangan? Dari 100-an santri nggak ada yang angkat tangan. Naam Arya, kelas 11A. Wali kelasnya siapa? Masya Allah. Gak percuma emang wali kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Mudah-mudahan ada ceban lagi ya. Ceban mulut tat naik goban gitu.
Nah, sekarang kita nukilkan pernyataan Al-Imam An-Nawawi. Idza qabbala aw basyara fi ma dunal farji bi dzakarihi aw lamsi basyarati imra'atin biyadihi aw ghairiha fa in anzalal maniyya batal shaumuhu wa illa fala. Jika ada seorang suami atau laki-laki mencium atau mencumbu, namanya al-mubasyarah, selain kemaluan atau selain pada kemaluan, dengan kemaluannya dia mencumbu tapi dia pakai itu ya senjatanya, atau dia sentuh kulit perempuan atau istrinya dengan tangannya atau dengan selain tangan, pokoknya dia cumbu. Kalau keluar maninya meskipun tidak masuk ya, meskipun tidak, maka tetap batal karena dia sudah inzal, sudah mengeluarkan. Nah, menurut Al-Imam Al-Hawi dan ulama lainnya ini adalah ijma', kesepakatan. The next case, kasus berikutnya. Perempuan istri dipaksa ambek bojone sama suaminya. Ayo mah nih mah, bapaknya lagi puyeng nih katanya, Muhammad bayar cicilan, kepalanya harus di apa namanya, dilegakan, dipaksa. Dia nggak rela, nggak ridho karena dia tahu puasa nih pak, dipaksa baik, saya kalau ngelawan dosa. Nah, bagaimana hukum perempuan yang tidak rela ini? Apakah dia juga batal puasanya, berdosa besar, bayar kafaroh, harus mengqadha? Nah, dikatakan oleh para ulama, idza kanat karihatan, dia benci, tidak suka, tidak terpaksa. Nasiyah atau lupa. Kok bisa lupa ya? Dibahas oleh para ulama. Siang-siang sama suaminya ngobrol-ngobrol, tahu-tahu terjadilah yang terjadi, sama-sama itu yang disebut lupa bekerja lupa yang dipaksa atau tidak suka, kemudian lupa atau tidak tahu hukumnya, maka puasanya tetap sah, tidak wajib qadha, tidak ada kafarah. Inilah yang diriwayatkan oleh para murid-murid Imam Ahmad, bahwa ini adalah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Ahmad siapa? Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Dalilnya mana? Yang terpaksa, yang lupa, yang tidak tahu ilmunya. Rabbana la tu'akhidna. Nah, enaknya ngisi kajian di depan para hufaznya begini. Saya bacain depannya, disambung belakang, hafal ayatnya, luar, kalau kata orang Pekayon, excellent, amazing. Yang kedua, tadi surat apa itu? Al-Baqarah ayat 208. Luar biasa. Ade hidayat. Yang kedua, man akala nasiyan. Man akala artinya apa? Barang siapa yang makan nasiyan, nasi. Bukan. Nasiyan ismu fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku, dari kata nasiyan. Artinya apa? Pinter. Siapa yang ngajar nahu? Barang siapa yang makan dalam kondisi lupa. Nah, kelas 12 ini namanya hal.
Ini kata-kata yang mansubat. Kata benda yang mansub diantaranya hal. Barang siapa yang makan dalam kondisi lupa, makannya dalam kondisi lupa, maka kata Rasulullah, fal yutimma saumahu wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Lupa, habis 2 piring tuh. Lupa itu. Habis 2? Lupa bukan itu? Itu mah disengaja. Hendaknya dia lanjutin puasanya karena itu dia sedang diberi makan atau diberi minum oleh Allah. Ini dalilnya. Jadi yang lupa berhubungan badan, ini juga dalilnya. Hukumnya sama-sama lupa. Maka sering-sering lah lupa. Jangan ya, just kidding. Yang ketiga, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Masya Allah, 11A ganteng-ganteng banget nih. Siapa wali kelasnya? Sesungguhnya Allah tajawaza'an. Ini satu paket ya. Dalam bahasa Betawi disebut idiomatik. Dalam bahasa apa? Idiom. 2 kata yang digabungkan memiliki satu makna lain, makna-makna yang baru. Tajawaza'an artinya memaafkan. Apa yang dimaafkan? Salah, memahami atau tidak tahu. Kemudian lupa, sama yang terpaksa, yang dipaksa. Riwayat Imam Ibnu Majah dengan nomor 2045. Lalu bagaimana Ustadz dengan seorang istri yang maaf digituin tapi dia lawan balik atau meladeni, namanya mutawa'ah. Menurut mayoritas ulama ya batal dan dia wajib mengqadha dan juga bayar kafarah. Kasus lainnya, bila ada seorang wanita nih sedang mengqadha, sedang apa? Sedang mengqadha Ramadan, berarti di luar Ramadan, lalu disetubuhi oleh suaminya. Bagaimanakah hukumnya? Dia hanya wajib mengqadha. Tidak ada karena kafarah hanya berlaku di puasa wajib, bukan di puasa qadha. Paham tuh? Pahimna, nanti kita tes ya. Baik, yang kedua alistimna, bahasa Betawinya masturbation. Alistimna dari kata almani. Alistimna artinya berupaya mengeluarkan hukumnya jelas dan juga berdosa karena dia merusak kesucian bulan Ramadan. Orang Indonesia mana ujungnya dong. Baik, dalilnya mana? Dalilnya riwayat Bukhari 1894, Muslim 1151 dari sahabat yang mulia. Siapa? Waduh, lupa saya tampilkan. Nanti saya cari ya. Rasulullah mengatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang berpuasa itu dia tinggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya oleh karena aku, disebabkan perintahku. Meninggalkan syahwatnya. Kalau orang onani kira-kira meninggalkan syahwat tidak? Berarti dia tidak dianggap berpuasa. Berarti puasanya batal. Paham sampai di sini? Riwayat siapa dalilnya? Bukhari dan yang ketiga, makan dan minum. Nah, ini mah dari TK juga udah tahu. Demikian juga kalau memasukkan makanan sampai ke lambung lewat hidung.
lewat hidung sampai ke lambung, maka tetap batal. Oleh karenanya Nabi mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Maksimalkanlah dalam beristinsyak, nyedot air ke hidung, kecuali kalau lagi puasa. Artinya kalau sampai air masuk ke dalam rongga hidung lagi puasa, terus masuk ke dalam, batal. Yang keempat, makana bima'nal akli wasyurbi, yang semakna dengan makan dan minum. Contohnya transfusi darah. Jadi kalau orang mengalami an-nazif, apa? Nazif pakai zai dan pakai fa. Maka jangan salah namain anak. Nama anak saya Nazif, artinya pendarahan. Sampaikan ke keluargamu, orang tuamu, mak, kalau mau punya adik lagi jangan sampai punya anak namanya artinya apa? Ngeri lah. An-nazif, ada orang mengalami pendarahan kayak gara-gara kehamilan atau gara-gara kecelakaan, keluar darah banyak lalu ditransfusi, hukum puasanya Kenapa? Karena transfusi darah itu menguatkan seperti makanan dan minum. Sampai di sini paham bahwa transfusi darah membatal. Yang kedua, infus. Apa? Itu kalau yang ngomong orang Arab. Infus jelas, orang 3 hari nggak makan di infus jadi kuat atau tetap kuat. Bahasa Arabnya kalau transfusi tadi haqnu adam. Kalau infus namanya al-ibaru atau al-ibru al-mughadziyah. Ibr itu artinya jarum sebenarnya. Al-mughadziyah yang memberikan nutrisi, jarum yang memberikan nutrisi. Repot ya bahasa Arab ya. Infus. Adapun suntik untuk memasukkan obat seperti penisilin, insulin, ya kayak orang sakit gula darah, itu obat, itu tidak, itu bukan gizi, tapi itu obat. Kemudian yang berikutnya ghasilul kila. Ghasilul kila bukan gila. Ghasilul kila. Kilyah artinya ginjal. Artinya apa? Cuci darah menurut satu pendapat ini batal. Dikiaskan dengan berbekam gitu. Nanti masalah bekam kita bahas. Nah ini. Yang kelima, pembatal puasa ikhrajud dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan berbekam. Ini pendapat minoritas. Batal. Pendapat apa? Berbekam membatalkan. Sekali lagi ini pendapat. Dalilnya riwayat Abu Dawud 2367, aftarul hajimu wal mahjum, telah batal orang yang berbekam dan yang membekam. Nah loh, bukan cuman yang dibekam, yang ngebekam juga batal. Namun ini atau saya lebih cenderung pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan berbekam tidaklah membatalkan. Siapa yang tidak mengatakan tidak membatalkan? Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah. Abu Hanifah dan para ulama di bawahnya atau murid-muridnya, kemudian Imam Malik dan murid-muridnya, Syafi'iyah dan murid-muridnya. Dalilnya satu, hadis riwayat Ibnu Abbas, Bukhari 1938, Muslim 1202.
ihtajaman nabiyyu wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam sedangkan beliau sedang shaim. Yang kedua, Anas ibn Malik pernah ditanya tentang berbekam di waktu puasa. Beliau mengatakan, hal kuntum takrahunal hijama, atau dikatakan kepada beliau, apakah engkau kalian para sahabat takrahun? Kata al-kurhu yang kita artikan makruh di zaman sahabat itu bisa bermakna haram. Apakah kalian menyatakan berbekam saat berpuasa itu haram atau minimal tidak menyukainya kalian? Faqala la, tidak, nggak apa-apa. Illa min ajlid da'af, kecuali kalau berbekamnya sampai melemahkan. Kayak misalkan dibekam dari ujung kaki sampai ujung kepala, keluar seember. Yang berikutnya, bahwa sebagian sahabat mengatakan annan nabiyya naha 'anil muwasalah wal hijama lis-shaim wa lam yuharrimha ibqa'an ala ashabihi. Bahwasanya Nabi melarang untuk menyambung puasa dan berbekam untuk orang yang berpuasa, tapi tidak mengharamkannya. Artinya halal. Yang keberapa nih? Keempat, Al-Imam Al-Qamah, murid Ibnu Abbas, mengatakan, kunna nahtajim inda Aisyah. Kami pernah berbekam. Ada kunna, kana plus nahnu. Ini menunjukkan past tense-nya. Lalu nahtajim, ini present-nya. Berarti dulu pernah sering, atau minimal beberapa kali terjadi. Kami berbekam dan Ibunda Aisyah mengetahuinya. Bahkan anak-anak dari saudara laki-lakinya Ibunda Aisyah pada berbekam, dan beliau tidak melarang. Ibunda Aisyah tidak melarang, artinya boleh. Sedangkan yang menyatakan bahwa berbekam adalah membatalkan puasa, diantaranya para ulama Hanbali, Imam Ahmad ya, kemudian Syekh Ibn Taimiyah, dari ulama kontemporer Ibn Bas dan Ibn Utsaimin. Namun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bahwa Al-Imam Ibnu Abdil Bar menyatakan, dan selain beliau, bahwa dari hadis-hadis yang kita bacakan tentang bolehnya berbekam itu dalilun ala anna hadis aftarul hajim wal mahjum itu terhapus. Jadi hadis yang mengatakan bahwa telah batal orang yang berbekam dan yang membekam itu hadisnya mansukh, hukumnya terhapus. Paham? Tapi para ulama menyarankan, meskipun mayoritas menyatakan boleh, luar biasa. Farel, enak kali tidur bekangkang kayak komang-komang. Yang afdol itu sebaiknya kalian berbekam di malam, kalau memang harus berbekam di bulan puasa. Pembatal berikutnya adalah sebelumnya tahlilud dam. Kalau mau ngecek darah, kolesterol, asam urat, disuntikkan, cetuk, ambil sedikit, nah itu mah nggak batal. Tetes mata, tetes telinga, tidak batal. Ya kali ada orang netes mata terus enak gitu, nggak ada kan? Pembatal keenam adalah at-taqayyu amdan, muntah dengan, mana dalilnya? Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihil qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan, tidak tahan kepengen muntah, maka tidak perlu mengqadha karena enggak batal. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, baru batal. Lagi jalan di Bantar Gebang, dekat-dekat gunung gitu ya. Di Bantar Gebang ada gunung kan?
Gunung apa? Sampah. Lalu tiba-tiba muntah lagi puasa, nggak batal. Beda kalau sampahnya dia cicipi. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas, di mana hadisnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana para wanita bertanya, kemudian Nabi menjawab, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglab lidhi lubbin min kunna. Perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Ayo, saya wasitnya. Ngapain kamu Sultan? Perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Siapa yang ngomong? Nabi Yuna Muhammad. Tidak usah tersinggung, wahai saudari-saudariku kalangan wanita. Nabi yang ngomong bahwa wanita itu memang diciptakan kurang akalnya dan kurang agamanya. Tapi ingat, ada kelebihan lainnya. Begitu juga laki-laki, ada kurang sabarnya, temperamental, masing-masing ada. Apa kurang agamanya wanita? Tidakkah tamkusul layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan? Bukankah kalian tidak sholat dan berbuka di bulan Ramadan kalau lagi haid? Nah, ini dalilnya. Perempuan tidak sholat, tidak puasa saat lagi. Sedangkan kurang akalnya wanita adalah di dalam hukum pidana atau persidangan, wanita kalau ingin bersaksi harus 2 sebanding dengan 1 laki. Betul tidak? Karena akalnya lebih kuat laki-laki dalam perkara-perkara hukum. Jangankan perkara hukum, ngasih righting and lefting dalam berkendara saja tidak mampu. Sen ke kanan, belok ke kiri. Dari pasar ke jalan raya besar, di tengah-tengah pelan. Ada di belakangnya tron, sudah diklakson, nggak juga minggir. Mak-mak dilawan, jangan dilawan. Nah, dari ke-7 pembatal puasa ini semuanya disyaratkan tahu ilmunya, ingat dan sukarela. Artinya dia tidak bodoh, tidak terpaksa, tidak lupa. Kecuali haid dan nifas. Paham tum? Sisanya tanya jawab. Silakan. Masing-masing kelas 1 orang dulu ya. Ini boleh diminum, Tat? Nah, ini bukan yang tadi. Pertanyaan pertama, ghibah, padahal materinya puasa. Bolehkah menggibah orang dengan nyebutin kegiatannya dan apa hukumnya? Definisi ghibah jelas di dalam hadisnya, zikruka akhoka, penyebutanmu terhadap nama saudara muslimmu. Jadi nyebut nama dulu. Kalau nggak nyebut nama, namanya bukan. Tat, saya nggak nyebut nama, tapi nyebut ciri-ciri spesifik, sama baik itu mah.
Karena al-khasa'is taqumu maqamal ism. Spesifikasi dia, nggak ada orang tetangga yang begini kecuali dia, hidungnya pesek, bibirnya memblek, kecuali dia doang. Misal, saya kan lagi nerangin ini, bukan sedang menghina. Nyebutin spesifik, areanya terbatas. Tetangga kita, saya ganti dah, yang giginya kurang atu. Sedangkan di gang itu nggak ada yang giginya kurang atu, cuman dia doang. Ya itu namanya ghibah juga. Kalau nggak nyebutin nama, tidak nyebutin ciri-ciri spesifik, berarti bukan. Apa alasan bayi yang lahir pada bulan Ramadan harus bayar zakat padahal dia belum makan beras atau makanan pokok lainnya? Emang yang mengatakan dia harus bayar zakat siapa? Hah? Ustadz Isa? Hah? Hah? Ada ustadz yang menerangkan demikian? Lah yang nanya siapa ini? Hukum taklifi, hukum kewajiban, sunnah dan lain sebagainya itu berlaku kalau sudah baligh. Tapi perkara nanti bayi, nanti saya akan murojaah lagi ya. Seingat saya hukum taklifi itu berlaku bila sudah masuk usia baligh. Dan mumayyiz tentunya dapat membedakan mana coklat, mana ayam gitu. Ini berikutnya. Lebih banyak ya. Jadi hal yang saya masih ragu, saya tidak akan katakan dengan tegas sebagai konsekuensi penyampaian ilmiah. Namun apa yang saya ingat adalah hukum taklifi berlaku bila sudah baligh. Kalau udah azan nih di luar, nah di Darul Munir belum. Apakah boleh yang muazin minum dulu sebelum azan? Makasih Tat. Iya. Tadi hadisnya sudah saya bacakan di muqaddimah. Idza aqbalal lailu min hahuna. Kalau malam udah mulai datang, wa adbaran naharu min hahuna. Siang sudah mulai hilang. Wa gharabatis syamsu, dan matahari sudah terbenam, faqad aftaras shaim. Maka sudah boleh buka orang yang berpuasa. Jadi hukum asalnya di kelas pun saya pernah sampaikan. Berbuka itu bukan azan patokannya, tapi tenggelamnya matahari. Tapi memang karena di negeri kita kebiasaan demikian, ya jangan pamer di depan-depan. Oh udah tenggelam, gue mah tahu, yang penting udah tenggelam. Jangan gitu juga. Ya kamu sebatas kamu tahu, daripada menimbulkan keributan, mendingan jangan dilakukan di depan. Tapi yang penting saya terangkan hukumnya, bahwa berbuka puasa itu wa atimmus siyama ilal, sempurnakanlah puasa sampai malam. Yang namanya malam dalam Islam itu tenggelamnya matahari. Jadi nggak perlu nungguin azan sebenarnya. Paham? Jadi di sana udah azan, di sini belum. Kalau matahari udah tenggelam, minum aja. Bahkan ulama mengatakan kalaupun itu baru ghalabatul dzan, baru ghalabah dzan itu prediksi terkuat, udah tenggelam ini mah. Nah, gitu ya. Tanpa disyaratkan la yushtaratul yakin, enggak harus diyakin, enggak harus dikeker dulu gitu, enggak. Sesuai kebiasaan aja. Oh ini mah udah apa tuh? Udah kelihatan. Nah, gitu ya. Kalian kan ngerti matahari tenggelam kan? Ada di sini yang nggak ngerti matahari tenggelam? Ada? Akmal? Sudah paham? Jadi patokannya apa? Maka yang azan lu makan aja dulu. Tapi jangan 2 piring juga.
jika kita zalim ke orang, apa ini, dosanya tidak diampuni. Siapa yang bilang? Kecuali dimaafkan. Oh tadi ini ya. Tetap badai. Tetapi bagaimana jika kita zalim terhadap binatang, apakah dimaafkan? Loh, bagus pertanyaan ini loh. Saya pernah menyampaikan khutbah dengan judul Kisos di Padang Nabi berkata, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hattal jamma minal qarna. Sungguh hak-hak seluruh makhluk akan ditunaikan kepadanya, sampai kambing yang tidak punya tanduk dari kambing yang bertanduk. Ada kambing punya tanduk tajam, panjang, nyeruduk yang kagak pun. Gua nggak tahu salah apa manis seruduk baik. Lagi makan kedondong mentah, diseruduk sama yang punya tanduk. Gua mau balas kagak punya. Di padang mahsyar diperkenankan dia. Dalam riwayat lain hatal jalha, ada al jamma, ada al jalha. Itu semua maknanya la qarna laha, hewan yang tidak punya tanduk, entah karena patah atau memang dari lahir cacat. Jadi kambing aja punya waktu kisos, apalagi Anda manusia yang punya akal. Habis ngegebukin kucing, nanti di akhirat ente dicakarin kucing. Nah, setelah diberikan kesempatan kisos, kemana binatang? Ya laitani kuntu turaba. Binatang setelah diberikan kesempatan saling kisos, mereka dijadikan debu. Tidak ada binatang masuk neraka atau surga. Paham? Jadi jangan tot saya sayang banget ini masih Blacky, atau kucing saya namanya Raihan, kalau enggak Akmal. Dia kucing Anggoro, cakep banget, makanannya mahal. Saya doain aja dia biar masuk surga. Enggak bisa, Mas. Memang binatang tidak akan masuk surga. Atau Tat, ada anjing jolim, Tat, saya digogogin mulu. Saya doain dia masuk neraka. Lah kagak bakalan, Tom. Yang ada seorang pelacur yang memberi minum terhadap anjing atau kepada anjing, itu ada pelacurnya. Kalau anjingnya tidak. Jelas? Jadi minta maaflah kepada manusia. Kalau kagak minta maaf, itu kalian menjadi muflis. Apa? Nah, jangan sampai salah ngasih nama. Anak saya Tat nanti kalau lahir namanya muflis. Aflasa yuflisu artinya bangkrut. Ada manusia yang datang ke padang mahsyar dalam keadaan membawa begitu banyak pahala sholat, puasa, haji, zakat, tapi belum pernah minta maaf atas kejolimannya kepada tetangga, kepada teman asrama. Temennya dipelorotin mulu celananya, hatinya dongkol, terbuka auratnya. Dosa apa tidak? Dia nggak ridho, ente nggak meminta maaf di padang mahsyar, ente diambil kebaikan. Kalau bentuknya pemukulan, ada kisos. Atau kalau misalnya nih, udah saking banyaknya orang yang ngambilin nilai kebaikan pahalamu karena banyak kezaliman, gara-gara ente seorang lurah tanda tangan menyetujui perampasan tanah orang, ente tanda tangan tuh lurah, tanda tangan ente lah nanti akan menjadi kisos kezaliman. Pahala anda diambil, kejahatan dia dikasih ke anda. Kalau anda sudah tidak punya kebaikan untuk diambil orang, maka hati-hatilah terhadap kedzalim. Kok ini pertanyaan kebanyakan bukan fikih ya? Baik.
Tadi kan Ustadz ngomong masukin makanan sampai ke lambung itu batal. Kalau dahak itu gimana? Dahak emang makanan malih? Ya kali ada orang doyan nama dahak. Ada di sini yang doyan dahak? Dahak mah bukan eksternal, dia bagian dari tubuh. Dia harus dikeluarkan memang kalau nelen, tapi puasa nggak batal. Paham? Lagian dahak bukan makanan, bukan juga yang semisal makanan. Ustadz, saya pernah dengar kalau nangis batal puasa. Apa hubungannya nangis sama batal puasa, Malih? Kecuali nangis sambil makanin seblak baru batal. Ada-ada aja. Nangis nggak ada hubungan sama puasa. Jadi nangis tidak membatalkan. Di cerita Ashabul Kahfi kan anjingnya dijanjikan masuk surga. Gimana tuh Ustadz? Emang ada kalimatnya dijanjikan masuk surga? Enggak, saya tanya di lafaz Qur'annya ada. Coba siapa yang hafal? Syafiq mulu. Sekali-kali itu si siapa? Haikal. Tidak ada ya hewan masuk surga. Lalu apakah berarti di surga tidak ada hewan? Nah, nanti saya bahas dalam khutbah berikutnya. Pokoknya khutbah saya mah yang aneh-aneh. Kenapa Ustadz khutbahnya suka yang seru-seru? Bidadari. Saya masih punya hutang ya, kelanjutan bidadari ya. Karena saya pernah menjadi jamaah seperti antum bertahun-tahun, kok ngeliat Ustadz bosen banget itu mulu ceramah. Udah doanya salah, lanakunan minal khasyirin gitu. Saya ingin melakukan tajdid, pembaruan terhadap materi-materi khutbah biar orang tidak pada tidur. Santri coba lihat, kalau saya khutbah ada yang tidur nggak? Kalau tidur juga itu namanya kebluk. Keterlaluan saya khutbah tidur. Emangnya pernah saya khutbah innalhamdulillah kayak orang meriang? Agak ada khutbah saya begitu. Ada nggak? Karena kita nyontoh Nabi, kata para sahabat, kalau Nabi berkhutbah itu ihmarrat ainahu, matanya sampai memerah, ka'annahu mundhiru jaishin, seperti seorang komandan perang. Coba komandan perang gimana kalau khutbah? Innalhamdulillah, nama dia meriang gitu. Nanti ya tentang hewan apa saja yang ada di surga, atau ada nggak sih? Iya, ntar setelah part 2-nya bidadari. Mohon maklumnya lagi agak sibuk. Katanya kalau puasa bau mulutnya wangi kasturi. Tapi kalau kata teman saya bau jigong tat. Itu nanti di akhirat malih. Sekarang mah iya bau jigong atuh. Hanya ada baik. Hukum nonton kartun yang ada di TV. Karena terkadang ada karakter di kartun yang tidak pakai hijab. Lah bukan kadang, emang banyak. Apalagi kalau kita nih misalnya nih nonton YouTube tentang Tan Boy Kun. Kadang ada iklannya game, pakaiannya
Itu baru iklan, bagaimana main benerannya. Haram hukumnya sama karena dapat merangsang bahkan kadang lebih yang di kartun. Masya Allah, Ammar. Jadi janganlah. Dia nanya apanya? Nanya hukum kartun. Ya jangan ditonton, haram. Bagaimana cara tahu kita telah berniat dalam puasa? Cara taunya, tanyalah pada dirimu sendiri. Kamu bangun jam 3, kira-kira mau macul apa mau sahur? Tindakan itu lebih dari sekedar niat. Paham? Ente udah pakai gamis, pakai sarung, peci, minyak wangi, wudu. Kira-kira mau ke masjid apa jogging? Jadi cara tahu niat ya udah dari perilaku. Tidak usah pakai nawaitu somagodin. Saya hanya mempraktekkan, ya. Kan yang ada begitu kan? Itu awal mulanya kenapa ada niat-niat terlafadzkan itu karena kita tahu di dalam mazhab Syafi'iyah beliau itu dibangun pondasinya mazhabnya di atas ihtiyat, kehati-hatian. Di antara bentuk kehati-hatian bagi orang yang suka was-was hendaknya dilafadzkan biar yakin gitu, paham? Tapi kalau ditanya dalilnya ada nggak nawaitu somagodin, ya nggak ada. Itu ide dari para atau sebagian bagi orang-orang yang was-was. Tahu orang was-was? Yang kalau wudu diulang-ulang, takbir diulang-ulang sampai imam udah tahiyat akhir masih begini baik. Itu was-was itu cara ngilanginnya dilawan, udah diem, paksa diem. Wudu umur Saya sampai detik ini kalau sholat di kompleks saya masih mendapati itu. Takbir sampai ada kali 15 kali. Saya nggak mengada-ngada, nggak melebay-lebaykan. Itu betul dia tangannya sampai kencang begini. Itu ngapa itu? Ente mau aerobik apa mau takbiratul ihram? Dilawan. Itu was-was dari iblis. Namanya min syarril waswasil khannas. Jadi pengen tahu niatmu, tanya pada hati nurani dan perilakumu. Saya pernah dengar dari salah seorang ustadz, katanya Nabi pernah melarang khatam Quran pada waktu kurang dari 3 hari. Tapi sahabat pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Ya memang masalah ini pernah ada. Maksudnya larangan itu adalah jika bacanya ngasal, takut bacanya ngasal. Kayak orang terawih itu yang pakai mesin turbo. Allahu Akbar. Itu nggak sah, jelas tidak. Bahkan cenderung mempermainkan salat. Nah baca Quran juga begitu. Baca Quran itu kan warattilil Qur'ana. Di antara makna tartila adalah at-tama'un, mendalami, menghayal. Jam berapa ini? 15 menit lagi. Lama juga ya. Izin nanya, misalnya ada orang mencuri barang, habis itu dia baru sadar kesalahannya 2 tahun kemudian. Tetapi saat dia ingin mengembalikan barang yang dia curi, dia nggak tahu orang yang dia cari pergi kemana. Kalau gitu gimana Ustaz? Bertobatlah sambil terus mencari. Karena ini kaitannya sama lupa saat maksiat. Tadi lupa saya ada sampaikan. Baru mulai onani. Dia istighfar lupa.
sadar, apakah dia wajib mengqadha, batal puasanya enggak? Nah, gitu ya. Apalagi belum keluar gitu ya. Nah, itu karena saya ingat lupa-lupa itu tadi. Cuman ya jangan diulangi mulu. Nggak boleh ya, onani haram. Selanjutnya tat, ya kan berjima kan batal. Kalau berbuka astagfirullahaladzim. Kalau berbuka dengan berjima gimana? Saya belum nyampe ilmunya nih. Pertanyaan level menteri ini. Ada-ada aja berbuka pakai berjima. Nabi mencontohkan berbuka dengan ngapa dengan jima? Ujungnya sama, emak emang. Itu menyelisih Dah, gitu aja jawaban saya. Ada baik ini bocah. Siapa yang nanya itu, ha? Bukan saya, Tat. Belum dituduh sudah menyangkal. Berarti dia dong. Ya, kalau kajian sama santri harus begini, baru melek. Pakai Betawi. Kalau saya pakai Inggris nggak ngerti, pada tidur. Ustadz, saya ingin bertanya, boleh nggak? Boleh. Kalau di luar belum azan, sama juga di dalam belum azan, kan tadi udah dijawab. Udah dijawab tadi ya. Makanya kalau mau nanya rapat dulu, jangan sama pertanyaan. Mana lagi nih? Habis. Nih pamungkasnya belum nanya, udah. Kalau kita mencurinya pas kecil, belum tahu hukumnya, terus gimana? Rufi'al qalamu an thalathin. As-sabi hatta yahtalim atau yablug, wan naim hatta yastayqidh, wal majnun hatta ya'qil. Diangkat catatan baik dan buruk, bukan catatan buruk, maaf. Catatan buruk dari 3 oknum. 1 anak kecil sampai dia balik atau bermimpi basah, orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun. Nah, kalau nyuri masih kecil belum ada hukumnya berarti. Paham? Sudah habis? Bangun. Emangnya saya sih bolot diulang-ulang baik. Yang niat mah dia bagian dia. Lah kak, hah? Lah kagak, sholat mah sholat aja udah. Oh iya. Ada lagi? Pokoknya kalau Syafiq belum nanya belum afdol. Ih. Ayo cepat, 10 menit lagi nih.
Emang udah punya bini? Ustadz, apa hukum mencium kening istri? Ya, tadi kan sudah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, kalau mencium tanpa ada penetrasi, penetrasi itu al-ilaj. Al-ilaj itu dukhulul atau tenggelamnya al-hasyafah ke dalam al-hasyafah, kemaluan ke kemaluan. Kalau cium kening doang kagak batal, kecuali kalau cium kening terus keluar. Ya maaf, itu emang harus dijelaskan begitu kalimatnya ya, bukan porno aksi. Tidak ada malu dalam hukum-hukum syariah. Sudah? Yang nanya anak kelas 8, Masya Allah. Emang udah siap menikah? Orang ceger nanya. Apa? Fauzan, salat witir yang benar yang mana? 3 rakaat atau 2 plus 1? Witir itu yang penting tapi yang banyak dipraktekkan adalah 2 plus. Tapi kalaupun langsung 3 ya sah-sah aja. Sudah? Ya. 5 minutes left. Tersisa 5 menit. Sama ingin bertanya, kalau di bulan puasa terus kita apa ini? Kita main slot. Astagfirullahaladzim. Berjudi dosa disebut di Quran gimana ayatnya? Innamal khamru wal maisiru perbuatan setan. Puasanya sih kagak batal, kecuali main slotnya sambil makan pisang. Tapi dosa besar. Buat apa ibadah sambil dosa besar? Kayak ada nih santri nih, misalnya sono di Konoha, udah gamisan, minyak wangi, peci rapi, temennya lagi sujud, ditarik kakinya. Mau ibadah tapi berbuat dosa Lo emang dosa besar? Ya dosa besar, merusak sholat orang. Kalau misalnya lagi sholat taraweh, terus di gigi masih ada daging steak, ilo belagu banget. Dimakan apa diapain tat? Waduh. Sholat wudunya sih tidak batal, tapi rusak sholatnya. Rusak sholatnya karena kehilangan adab, hilang atau berkurang pahalanya. Terus gimana Ustaz? Ya udah dibiarin dulu. Nanti setelah sholat baru lanjutkan. Lagi orang-orang zikir kamu begini. Jadi rusak atau berkurang pahala sholat. Makan itu tidak membatalkan wudu. Kalau wudunya nggak batal berarti sholatnya nggak. Kecuali dagingnya daging unta. Nah itu ada khilaf di kalangan ulama. Ya, paham dong? Ada lagi?
Ya, pertanyaan terakhir. Hah? Hah? Takbiran keliling-keliling menabuh. Dijawab apa kagak nih? Saya menjawab dengan pertanyaan balik, ngapain gitu. Yang disunahkan Nabi itu hanya bertakbirnya gitu. Kemudian kalian walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Di situ jelas perintahnya hanya untuk mengagungkan Allah, membesarkan. Adapun bak kedebuk ya saya hanya mengatakan janganlah pakai itu. Bertakbir saja. Paham? Tinggal 1 menit. Berpacu dalam. Waduh, nambah lagi. Ini dari mana? Kalau ngerokok enggak ditarik sampai yang ditahan di mulut doang, batal enggak? Rokok statusnya seperti al-bakhah, alat semprot asma, tahu? Dia secara hukum tidak ngebatalin tapi dosa. Rokok itu ya tadi sama kayak tadi, ngapain puasa tapi main judi. Sama kalau main kartu tadi udah. Hukum kunut witir. Hukum kunut witir ya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kalau hidup sendiri terus takut telat sahur begadang, boleh nggak Tat? Ya ilah, bilang aja pengen kawin, pengen nikah. Sekarang ada jam waker, ada handphone, pakai hidup sendirian. Emangnya di Papua? Emang di pelosok? Tat, kalau di surga kan bisa minta apa aja. Kalau ke dunia anime bisa nggak Tat? Itu pertanyaan anfaidah. Tidak Tadi udah semua. Berarti selesai pertemuan kita. Ya, the last one, terakhir. Kamu jadi jubir. Start. Apa susahnya nulis U? Sebelum ziarah kan punya wudu. Terus pas habis ziarah mau sholat, apakah? Lah emang ziarah membatalkan wudu? Hah? Kotor tanah itu tidak najis, man. Kecuali jelas di kuburan ada yang kencing, kamu injak-injak, nggak habis-habis. Jadi ziarah kalau nggak nginjak najis atau tidak, kalau tidak berhadas maksud saya, kalau tidak berhadas, tidak wudu lagi, ngapain? Yang nanya malah ngelihat kemana aja. Yang nanya kamu atau si Aziz? Kalau pakai obat asma pas puasa boleh atau tidak? Tadi saya lupa sebut ya. Itu disebut al-bakhah. Itu boleh karena dia bukan nutrisi. Bukan apa? Yang tidak menguatkan, dia cuma mengobati bengek.
Udah, ini yang terakhir ya. Waktu saya mahal. Bukan. Apa Ustaz ingin bertanya? Kan yang asap kan asap itu. Bedanya sama rokok kan sama-sama asap. Lak. Rokok itu mencelakai, kalau asma mengobati. Lah beda. Kalau misalkan witir kan selama muqaddah. Kalau witir yang 10 malam terakhir yang habis tarawih. Ya sama aja. Iya. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Sudah? Apa tuh? Para dengar katanya kalau habis ziarah harus mandi. Bener deh. Duduk dulu. Habis ziarah kubur harus mandi. Emang apa masalahnya habis ziarah kau harus mandi? Ada juga yang mengatakan kalau habis mandiin mayat mandi. Lah kenapa? Emang muslim najis? Tidak. Bahkan kan pernah saya bahas bahwa kalau kamu habis wudhu kemudian kamu nyentuh najis, wudhunya nggak batal, cuman harus dicuci doang. Saya ulangi ya. Kamu habis wudhu, nginjek kencing kucing atau nya, wudhumu nggak batal, cuman harus dicuci. Paham? Apalagi ziarah, yang paling injak-injak tanah, megang-megang tanah, ya kan? Apa ya sebabnya harus mandi? Oke lah, mungkin alasan logika tidak ada. Alasan sunnahnya perintah dari mana? Nggak ada kan? Saya tanya balik, kalau ada dalilnya baru. Sudah? Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.